Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Zulfina dengan NIM 70112020029 dari kelas 2C Program Studi Sistem Informasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika dan Probabilitas, yang mana video ini akan berisi tentang analisis regresi linear berganda menggunakan Microsoft Excel. Baiklah, langsung saja. Di sini ada sebuah tabel data, yaitu tabel X dan tabel Y, dengan sampel sampai 15, yakni tabel X merupakan data kompetensi, sedangkan yang Y merupakan kinerja pegawai. Nah, sebelum itu kita akan melakukan data analisis. Data analisis ini bisa dilakukan dengan cara mengklik menu data, kemudian ke data analisis. Namun, jika belum ada, kita bisa ke bagian file terlebih dahulu. Kemudian kita pilih option, kemudian kita pilih add ins, kemudian analisis toolpath kita klik, dan kemudian bagian sini kita pilih Excel add ins, kemudian go. Nah, pada bagian analisis toolpath ini kita centang, kemudian kita klik OK. Setelah itu, kita bisa melakukan data analisis. Kita klik, kemudian kita pilih regression, kita klik OK. Kemudian pada input Y-rank ini bisa kita klik yang bagian ini. Kemudian pada bagian Y, ini sampai habis ini, kita blok. Kemudian klik ini kembali. Nah, input X-rank ini juga seperti itu. Kita blok dari sini, kemudian sampai selesai. Oke, selanjutnya, untuk bagian label, ini bisa kita centang. Karena pada bagian X dan Y tadi juga kita blok, jadi label ini bisa kita ikut centangkan. Kemudian, confidence level ini juga bisa kita ubah, bisa menjadi 95% ataupun selebihnya. Nah, kemudian pada output option ini ada pilihan seperti output rank. Nah, output rank ini dia akan menampilkan di bagian lembar yang sama, cuman hanya di bagian beda kolom. Kita klik ini, kemudian nanti misalnya jika kita pilih output rank, maka dia akan muncul dari mulai G2. Selanjutnya yaitu ada new worksheet. Itu kalau kita memilih ini, maka dia akan muncul hasilnya berada di sheet atau lembar yang baru. Kemudian ada new workbook. New workbook ini akan muncul data atau analisis datanya pada workbook yang baru. Nah, kita pilih new worksheet saja. Kemudian kita pilih OK. Nah, maka hasilnya akan muncul seperti ini di lembar kerja yang baru. Yakni ada berisi summary output dan juga ANOVA. Nah, langsung saja kita analisis seperti ini. Langsung saja kita analisis datanya, yakni yang pertama nilai korelasi. Nilai korelasi ini didapat dari multiple R. Multiple R ini nilainya yaitu 0,6206, yang artinya nilai korelasi antara X dengan Y adalah 0,620. Nah, nilai ini termasuk dalam kategori kuat. Bagaimana cara mengetahuinya? Kita dapat mengetahui dari tabel kategori korelasi. Yakni pada bagian kuat ini dimulai dari 0,60. Jadi, 0,620 ini termasuk dalam kategori kuat.
Selanjutnya yaitu nilai koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi ini didapat dari adjust R-square, atau bisa juga dari R-square. Nah, namun di sini kita menggunakan yang adjust R-square, yaitu nilainya 0,337. Jadi, nilai koefisien determinasi adalah 0,337 atau 33,7%, yang berarti bahwa X dapat menjelaskan Y atau kompetensi dari kinerja pegawai ini sebesar 33,7%. Sisanya ini dipengaruhi oleh faktor lain, ataupun maksudnya berarti kompetensi ataupun kemampuan dari kinerja pegawai ini itu pengaruhnya sebesar 33,7%. Lalu, selanjutnya yakni output ANOVA, yang menunjukkan bahwa F hitung yaitu 8,144 dengan nilai signifikansi F 0,013. Nah, F hitung ini bisa dibandingkan dengan F tabel. Agar mudah kita membandingkannya, signifikasikan saja dengan alfa. Alfanya ini kita menggunakan nilai 0,5. Nah, jika nilai signifikasinya itu 0,013, maka signifikasinya itu lebih kecil dari alfa 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara variabel X dan Y. Selanjutnya yaitu persamaan regresinya. Persamaan regresi ini dapat dilihat dari tabel koefisien. Nah, di tabel koefisien ini, intercept-nya yaitu negatif 0,6703. Dan nilai X-nya yaitu 0,366. Jadi, persamaan regresinya yaitu Y sama dengan negatif 0,67 ditambah 0,366X. Yang berarti bahwa jika X-nya 0, maka Y-nya adalah negatif 0,67. Selanjutnya yaitu X-nya positif yaitu 0,36. Jadi, pengaruh positif antara variabel X dengan variabel Y ketika X naik 1, maka Y akan naik 0,36. Seperti itu. Nah, itulah tadi tutorial analisis regresi linear sederhana. Mohon maaf dalam penjelasan, saya banyak kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.